Tes. Tes. Halo, tes. Tes, tes. Tes. Mantap. Oke, kita mulai aja hari ini. Oke. Iya. Ya, tes. Masih tes, masih eko. Oke. Bu Tio. Halo Bu Tio. Oke, yang baru bergabung silakan duduk, join. Selamat siang semuanya. Ya, siang, baik. Semangat ya, walaupun kita cuma sekompi begini, tapi suaranya saya rasa semangat juga. Oke, baik, mantap. Oke, jadi hari ini di Sales Clinic Sabtu, seperti biasa, akan dibawakan oleh narasumber kita, Bu Nurni Sujentono. Oke, baik, silakan join. Oke. Hari ini kita akan membicarakan tentang surat berharga. Nah, apa ya surat berharga? Apakah surat cinta termasuk surat berharga? Termasuk ya? Ya, tentu dong ya kan. Ya, buktinya ada yang nyimpan sampai puluhan tahun. Tapi mari kita lihat apa yang dimaksud dengan surat berharga ala Bu Nurni. Oke, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Yunita, saya akan menjadi host hari ini dan Bu Nurni, mari kita mulai saja. Oke, terima kasih Yunita. Testing, tes. Kedengaran nggak ya dari mic-nya? Halo? Iya. Hari ini saya membawakan topik surat berharga. Sebetulnya judulnya sudah agak panjang sih, maunya surat berharga negara atau surat berharga keluarga. Tapi kita singkat aja surat berharga gitu ya. Oke. Nah, kenapa saya bawakan topik ini? Karena surat berharga negara itu salah satu instrumen keuangan. Dan kita tahu produk baru kita itu Dwiguna ya. Lebih cenderung, coba teman-teman yang di market yang udah prospek, biasa kan ketemunya objection-nya itu mereka akan membandingkan dengan mungkin obligasi, ya kan? Nah, jadi obligasi itu kan salah satu dari surat berharga. Jadi saya bawakan topik hari ini. Sebenarnya instrumen keuangan itu banyak sekali sih ya. Ada saham, ada surat berharga, itu obligasi. Terus sekarang yang lebih masa depan itu mungkin kripto gitu segala macam ya. Saya nggak mendalami sampai sedalam itu. Kita lebih fokus ke surat berharga itu. Yuk, next slide ya. Teman-teman tahu nggak surat berharga itu ada ketemu di lapangannya? Tahu nggak masa surat berharga itu salah satu instrumen investasi yang di kelas ini? Ada yang tahu surat berharga? Obligasi ya. Ya. Surat berharga itu apa ya? Obligasi ya kalau istilah kerennya. Obligasi itu surat hutang kalau identiknya itu. Jadi surat hutang itu sebetulnya banyak macam sih. Kalau saya mau berhutang sama misalnya Pak Heri kan, pasti kita ada perjanjian kontrak ya. Nah, kontrak itu mungkin kalau kita secara di pasaran buatnya di notaris gitu ya, antara dua belah pihak. Tapi kalau misalnya surat obligasi, obligasi itu kan pihak pemerintah atau perusahaan, dia kontraknya dengan banyak orang kan. Nah, jadi ada dua macam sih sebetulnya, obligasi pemerintah dan obligasi swasta. Jadi obligasi pemerintah itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Ya, pemerintah Republik Indonesia, kan? Nah, ada jenis-jenisnya lagi surat-surat berharga dari pemerintah. Terus ada lagi obligasi swasta. Obligasi swasta itu
obligasi korporasi. Misalnya ada satu perusahaan ya, contoh kita ambil aja deh Panin Bank, ya. Karena saya pernah membeli obligasi Panin Bank gitu loh kan. Nah, mungkin dia membutuhkan tambahan modal. Mau tambahan modal, dia sendiri juga bank. Mungkin bisa pinjam dari bank yang lebih besar, entah bank dunia atau bank apa, saya nggak tahu lah sumbernya dari mana. Dan mungkin pemilik usahanya nggak nambahin modal lagi, tapi mengandalkan dari pinjaman. Nah, dia dari mana pinjamannya? Nah, dia keluarkanlah surat hutang obligasi Panin Bank bertenor 10 tahun. Nah, terus ditentukan bunganya berapa. Oh, dalam 10 tahun itu bunganya misalnya waktu itu 10% ya kan. Terus yang lebih ke depannya dia keluarkan lagi lebih rendah ya, 7%. Nah, itu yang obligasi korporasi. Nah, obligasi korporasi sama obligasi pemerintah itu ada bedanya. Jadi kalau obligasi pemerintah itu dikeluarkan oleh pemerintah. Kita lebih fokus ke obligasi pemerintah saja ya hari ini ya. Karena kalau dibahas itu luas sekali. Mungkin 2 jam nggak akan selesai. Sampai perhitungan yield-nya, perhitungan bunga dan segala macam itu loh. Ya, waktu kita kelas CFP itu ya sampai berasap-asap setelah keluar itu hitungin yield itu, aku pun sampai pusing gitu kan. Nah, jadi obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Tadi kan udah saya katakan ya, perusahaan seperti Panin Bank, kalau pemerintah itu. Nah, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat namanya SBN, surat berharga negara. Nah, pemerintah menjamin pembayaran pokok dan kuponnya pada saat jatuh tempo. Nah, karena pemerintah yang minjem nih kan, pemerintah pinjam untuk apa sih? Pemerintah kok miskin kok minjem sama kita rakyat gitu. Nah, kenapa pemerintah pinjamnya untuk apa ya? Kira-kira? Pembangunan ya. Terus ya benar sih pembangunan ya. Next slide, Fendi. Nah, kita mengenal jenis-jenis SBN. Next. Nah, salah satu jenisnya adalah fixed rate, namanya FR. Ada yang pernah beli FR nggak ya yang di sini? FR. Ada teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada. Ibu Kartini mungkin pernah ya. Nah, FR ya. FR itu singkatannya fixed rate. Nah, kenapa dinamakan FR? Karena obligasi FR ini bisa diperjualbelikan. Jadi bisa dibeli oleh asing, investor asing. Bukan hanya investor dalam negeri saja. Diterbitkan oleh pemerintah dalam mata uang rupiah. Nah, terus dia memiliki kode, contohnya FR 091, FR 092, itu terbitnya tahun lalu ya, tahun 2020. Yang baru terbit ini Januari ini barusan ya, beberapa hari lalu, FR 093. Nah, sewaktu dia mau terbit itu, pasti dia umumkan ke bank. Bank itu sebagai agen penjual. Nangkap nggak ya sampai di sini ya? Nah, sebagai agen penjual karena pemerintah bukannya siarkan di TV, oh aku mau jual ini, beli sama saya gitu kan. Dia pasti akan mendelegasikan ke agen-agen penjualnya di bank, misalnya Panin Bank, BCA, semua bank lah. Semua bank itu sebagai agen penjual yang menjual FR yang akan diluncurkan. Dikasih tahu waktu mau luncurkan itu kuponnya berapa persen, jatuh temponya berapa kapan gitu kan. Biasa durasinya itu lama, 10 tahun ke atas. FR 93 kemarin itu kalau nggak salah jatuh temponya 2036 ya. Nah, sekarang 2021 berarti jatuh temponya itu 15 tahun. Kuponnya 6,375%. Terus dipotong pajak lagi 10%. Nah, jadi menawarkan kupon tetap sampai jatuh tempo. Nah, jadi waktu dijual itu dia udah kasih tahu kuponnya segitu ya, jatuh temponya segitu ya. Jadi kalau kita mau beli itu, kita udah tahu
Berarti cash flow kita, misal saya pengen beli ini, tapi saya tahu, oh ini sampai jatuh tempo ya saya pegang. Tapi kalau nggak sampai jatuh tempo, saya butuh uang sesaat, bisa nggak? Bisa. Bisa dijual kembali di pasar, tapi ada harganya. Nah, jadi besaran kupon itu tergantung jangka waktu obligasinya. Biasanya saat dia menentukan kupon, dia akan lihat kondisi bunga saat ini. Bunga saat ini kan rendah ya kan? Bunga deposito berapa? Mana ada 3. Nah, mungkin kalau yang duitnya banyak itu ya ada dapat special rate dalam bentuk cashback atau apa segala macam. Tapi yang di pasaran itu berlaku sekitar 2,5% aja, dipotong pajak 20%. Jadi ya kita mau jual produk duit guna, kita mesti tahu loh kondisi bunga di pasar berapa gitu loh. Jangan nanti kita nawarin ini tapi kondisi pasar bunga berapa juga nggak tahu. Saya hancing langkong. Nah, jadi pembayaran kupon FR itu secara berkala setiap 6 bulan sekali dan dikenakan pajak sebesar 10%. Biasanya pemerintah itu dia kan keluarkan banyak sekali pinjaman kan. Enggak setiap bulan dia bayar hutang. Pokoknya aku bayar bunga setiap bulan 6 dan bulan 12 ya, gitu. Asal bulan 6 dan 12 kan anggaran belanjanya pun juga udah diatur sedemikian rupa untuk pembayaran kupon. Karena obligasi ini kan dipergunakan untuk membiayai pembangunan, kan? Dia pinjam dari rakyat. Di tangan Jokowi itu saya lihat banyak sekali keluar FR ini. Karena daripada kita pinjam sama luar negeri, ya kan, bunganya dalam bentuk dolar, pinjamannya dalam bentuk dolar. Saat mata uang dolar itu melemah, nah pinjaman jatuh tempo, nah nanti dolar rupiah kita makin tertekan. Jadi saya lihat sejak kepemimpinan Jokowi ini, dia banyak sekali mengeluarkan FR ini. Dia pinjam dari masyarakat. Rupanya kan rakyatnya itu banyak duitnya kan. Daripada didapat orang luar negeri, kuponnya itu lebih baik saya bayar bunganya ke rakyat kita sendiri. Benar kan? Nah, jadi makanya supaya ke depannya itu mata uang kita itu kursnya itu juga stabil, orang yang mau jalani bisnis itu juga bisa lebih memprediksi lah, ya kan? Kan kalau dulu-dulu sebentar 16.000, wah orang mau stok barang pun bingung. Aku mau berusaha hitung-hitung modal pun bingung gitu loh. Next slide. Ini kita yang FR ya. Nah, ini contoh-contoh FR. Contoh ya. FR 090. Nah, due date itu jatuh temponya 2027. Misalnya, kalau saya mau beli FR 90 bisa nggak? Padahal dia diluncurkannya itu tahun lalu, ya kan? Bisa. Kuponnya 5,125. Harganya ini pas harga semalam ya, yang dari BCA kan 100. Nah, contoh ya, kita berandai-andai aja. Misalnya kita mau beli FR. Kira-kira mau beli yang seri mana? Ini kan ada datanya. FR 91, FR 92, kuponnya 6,375, yang FR 92 kuponnya 7,125. Mau beli yang mana? Ayo coba. Pengennya yang mana? Contohnya misalnya kalau mau beli FR. Bunga tinggi ya, 7,125. Nah, setelah kita tahu bunganya tinggi, kita kan mesti perhatikan jatuh temponya, ya kan? Nah, paling tinggi itu memang orang pasti secara normal, pasti kita akan mencari FR 92. Wah, 7,125. Deposito sekarang baru 2,5. Ya, pasti ini dong, kan? Nah, jatuh temponya 2042. Nah, tapi deposito jatuh tempo 1 bulan bisa ya. Nah, jadi masih mau beli FR ini? Masih ya, banyak duit. Enggak, kalau memang duit kita itu tidak terpakai sampai 2042, ya beli. Kenapa? 7,125 ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita ada 3 bulan ke depan, mungkin mau sekolahin anak, ya nggak mungkin lah kita beli ini gitu loh kan.
Soalnya nanti 3 bulan lagi, ini kan belum jatuh tempo. Sebetulnya bisa jual sih, tapi pada saat itu harganya berapa gitu loh. Ini kan misalnya kalau kita beli semalam kan 101,25. Harga perdananya itu tetap 100. Jadi kalau kita beli 100 juta, bayarnya ya 101.250.000. Ada bank yang ada fee-nya, ada bank yang enggak ada gitu kan. Nah, 3 bulan lagi, oke, saya berspekulasi. Saya mau anakku mau kuliah 3 bulan lagi, nggak apa-apa saya beli. Rupanya 3 bulan lagi harganya turun jadi 99. Ya aku butuh duit. Ya jual loh. Kalau memang butuh duit, ya kan? Nah, ya setiap hari. Setiap hari dia akan berubah. Bukan setiap hari aja loh, malah setiap saat ya. Nah, jadi waktu kita mau beli itu misal pagi segitu, kayak saham juga gitu. Cuman dia mungkin nggak seperti saham fluktuasinya kita bisa lihat sampai ketepok gitu kan. Tapi kan saat kita mau beli baru pada saat itu ditanya harganya. Kayak US dollar kira-kira gitu loh kan. Misal pagi segitu, kalau bisa juga satu hari nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, jadi dengan waktu kita beli itu, keputusan beli itu tergantung tingkat suku bunga dan due date-nya. Jadi kita mesti tahu uang kita yang kita mau investasikan, kembali lagi ke hukum investasi kan. Investasi itu bisa sehari nggak? Nggak bisa ya, berarti ada durasinya. Jadi kalau kita beli obligasi juga ada durasinya. Oh, mau berapa lama uang kita yang mau kita investasikan, bukan uang belanja sehari-hari gitu yang kita investasikan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh FR. Next. Sampai sini paham ya FR? Udah ya. Jadi nanti misalnya kalau kita cari nasabah, oh, aku banyak FR loh, 1M berapa M? Nah, kita kira-kira kita pun tahu bertanyanya sampai kemana, kan? Jangka waktunya itu berapa? Jadi kita bisa membahas gitu loh, kan? Nah, berikutnya ada obligasi pemerintah yang seri Indon. Indon itu sebetulnya sama dengan FR. Bisa diperjualbelikan oleh asing juga. Asing bisa beli ini FR dan Indon. Makanya dia pergerakan harganya itu fluktuatif. Karena asing kan duitnya banyak itu. Asing kan seluruh dunia lah ya kan. Kalau dia merasa, di Amerika itu obligasinya itu lagi mahal nih, nggak menguntungkan, kuponnya rendah. Ya dia carilah ke negara-negara lain yang lebih bagus, returnnya, mata uangnya lebih kuat kan. Nah, dia akan mencari ke negara-negara lain, makanya harganya bisa fluktuatif. Nah, Indon ini dalam US dollar sama seperti FR, diterbitkan oleh pemerintah dalam mata uang falas. Juga menawarkan kupon tetap sampai jatuh tempo. Bunga dan nilai pokok dijamin oleh undang-undang. Ini apa ini kupon FR? Miss it. Nah, jadi sebetulnya Indon dan FR itu hampir sama, cuman kalau kita beli Indon harus dalam bentuk US dollar. Kan? Dan minimalnya tergantung bank, ada sih yang 50.000 US dollar, misalnya ada yang 20.000 tapi kongsi-kongsian dengan nasabah lain. Jadi kalau kita mau jual, yang itu nggak mau jual, yang nggak bisa jual juga karena kita nggak beli dengan nominal minimalnya itu kan. Oke, next. Nah, terus ada lagi namanya Obligasi Republik Indonesia, ORI. ORI mungkin sering dengar ya, ORI. Nah, karena ORI ini lebih ke investor retail. Kalau tadi FR itu bukan, kita boleh beli, cuman nilai minimal untuk beli mungkin 100 juta, kan gitu loh, kan lebih besar. Kalau ORI ini 1 juta aja bisa. Nah, jadi untuk investor retail diterbitkan secara khusus oleh pemerintah untuk investor retail. Ini asing nggak beli punya. Nah, jadi retail ya. Nah, dapat dibelikan di pasar sekunder. Kupon tetap sampai jatuh tempo
Nah, kalau ori ini jangka waktunya tetap 3 tahun. Kalau ya, misalnya dia terbit sekarang, 3 tahun lagi jatuh tempo. Kalau FR kan minimal 15 tahun, kan? Ada yang 20 tahun, kan? Nah, pembayaran kupon ori dilakukan secara berkala setiap bulan. Karena investor retail kan kecil-kecilan punya. Jadi bunganya juga dibayar tiap bulan. Kalau FR kan 6 bulan sekali. Dia beranggapan, oh yang beli FR ini lebih orang kaya lah, nggak usah tiap bulan dibayarin lah. Karena asing pun sebetulnya mereka kalau tiap bulan dibayarin nggak berasa kan. Nah, jadi kita mau beli mana terserah aja. Kalau kita rasanya mau jangka pendek dan nggak begitu fluktuasi, kita boleh masuk ke ori, beli ori. Next. Nah, selain ori ada lagi sukuk retail. Sukuk retail itu sama persis dengan ori, perbedaannya hanya sukuk retail dikelola berdasarkan prinsip syariah. Nah, itu next. Nah, kenapa saya bahas itu? Karena saya mau kaitkan dengan produk dwiguna. Nah, produk dwiguna itu underlying asetnya itu kira-kira menurut teman-teman obligasi atau saham sih? Ada yang tahu nggak? Produk dwiguna kita kan dijanjikan kan obligasi ya. Nah, kenapa? Bukan saham. Ya, karena bunganya 5% aja. Ah. Dan fix. Ya, itu kuncinya ya. Kalau kita misalnya Panin keluarkan produk dwiguna, waktu kita tanya itu underlying asetnya saham. Saya rasa saya pun agak sanksi karena kita kan tahu ya, kita kan tahu nengok unit link itu kan naik turun, pernah 15.000, pernah sekarang 12 ribuan gitu kan. Jadi saat 10 tahun lagi kita janji ke nasabah itu tidak terpenuhi. Seperti misalnya dulu waktu launching MaxiLink itu kan ada dibuat asumsi bunga berapa. Tapi itu fluktuatif, tidak pasti. Nah, produk dwiguna itu pasti underlying asetnya itu obligasi karena tetap. Kenapa? Panin itu mengeluarkan produk dwiguna, dia udah ngambil uang nasabah itu diapain kira-kira? Nah, coba kita lebih nalar berpikir, jangan tahu jual-jual gitu aja. Udah terima premi misalnya 200 juta, 500 juta, kita kan buat ya UP-nya 2M, sekali terima 250 juta, terus Panin simpen itu uang. Nah, diinvestasikan ke teman. Saya menurut yang buat produk itu waktu kita tanya juga ke obligasi ya kan. Nah, obligasi pemerintah atau swasta mereka tidak sampai apalah isi dapurnya nggak diapain semua lah kan. Tapi yang pasti adalah obligasi. Nah, resiko obligasi itu apa aja sih? Ada resiko nggak kalau tetap gitu? Kalau nggak kira-kira? Minim. Iya, tapi rendah itu tetap ada resiko kan. Kalau investasi itu kita jangan dengar investasi maunya dengarnya cuan aja loh. Kita mesti barengi dengan ada resiko loh. Hidup kita pun ada resiko, semuanya itu ada resiko. Kita mesti tahu the worst scenario dari obligasi itu apa. Apa resikonya? Apa coba saya tanya. Apa kira-kira? Tadi kan saya udah jelasin, yang jamin pemerintah, kalau perusahaan punya, swasta punya perusahaan, apa kira-kira? Apa ya teman-teman? Kedengarannya sudah sangat menjamin ya, karena yang obligasi kan dipegang pemerintah gitu. Nah, Oke, ini ada saya buka sedikit ya. Kalau saya pinjam duit ke Pak Heri, ada resiko? Ada resiko? Ada resikonya ya, apa? Aku yang pinjam, aku yang nggak bayar lah. Oh, okay. Kebalik. Kan? Nah itu, ini juga gitu kan. Maksudnya ini pemerintah pinjam, pemerintah kan dijamin. Kalau resikonya pemerintah nggak bayar, kan?
tapi besar kan, maksudnya bukan besar, maksudnya mempertaruhkan kepercayaan yang besar kalau pemerintah nggak bayar. Ya, the worst scenario itu mungkin negara tersebut bangkrut gitu kan. Kalau Amerika sendiri juga ada keluarkan obligasi untuk seluruh dunia. Itu China kan banyak beli obligasi dari Amerika kan. Nah, kalau satu hari Amerika itu bangkrut, kita lihatnya dan dia begitu besar kan. Ada kemungkinan bangkrut, ya bisa, semua juga bisa bangkrut gitu kan. Nah, resikonya itu yaitu kan. Nah, kalau produk dwiguna itu mungkin kalau underlying asetnya obligasi, ya resikonya apa? Resiko gagal bayar. Nah, tapi obligasi pemerintah resikonya harusnya lebih rendah dibanding obligasi perusahaan. Ya kan? Logika kan? Nah, produk asuransi tradisional dengan masa pembayaran premi sesuai dengan pilihan. Dwiguna kita itu masa bayar preminya 5, 8, atau 10 tahun. Kan? Nah, jadi saat kita mau prospek untuk produk dwiguna, kita mesti kuasai dwigunanya dulu, bukan obligasi. Tapi kalau saat ditanya handling objection itu, aku udah punya ini loh, FR ini. Apa ya? Kemarin kita bahas ini karena saya dengar dari Wiri ya. Saya prospek nasabahnya bilang, aku udah punya FR ini. Contoh, nanti kita bahas. Nah, metode pembayaran bulanan, triwulan, semesteran. Jangka waktu 10, 15, 20 tahun. Itu kan kalau produk dwiguna. Pengembalian hasil yang tetap sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kira-kira kalau underlying asetnya obligasi, bisa gagal bayar nggak produk dwiguna ini? Kan ada yang itu ya, kemarin Suwarti ya yang closing 200-an juta itu, waktu dia prospek itu kan. Katanya, oh aku trauma loh dengan asuransi yang saya beli itu. Asuransi W kan kuponnya tetap ya kan gitu kan, model deposito. Terus saya kasih tahu, akhirnya dia menjelaskan ke nasabah, akhirnya nasabahnya yakin dan mau beli ini produk dwiguna. Kira-kira teman-teman nangkap nggak kalau produk dwiguna kita dengan produk yang seperti deposito itu? Kalau kita paham cara kerja, Nah, jadi kalau misalnya ternyata kita katakan background-nya adalah direct saudara, tapi cara pembayarannya dalam jangka pendek, terus bunganya relatif tinggi di antara bunga rata-rata di pasaran. Nah, itu sesuatu tidak wajar. Iya. Hal seperti ini harus jangan. Nah, jadi kan makanya saya bilang, itu produk yang kamu beli itu dulu yang gagal bayar itu jangka waktunya berapa lama pembayarannya? Kan? Taruh sekali kayak deposito, terus 1 tahun kembali bisa dicairkan dengan kupon bunga yang besar, misalnya 8%. Dwiguna kita jatuh temponya berapa lama? Paling singkat 10 tahun ya. Nah, masa pembayaran preminya berapa lama? Paling singkat? 5. Kalau kita kaitkan dengan produk yang gagal bayar itu, mereka bayarnya kan 1 kali aja, kan? Jatuh temponya minimal 1 tahun. Udah nampak bedanya kan? Iya, ya gitu kan. Jadi nangkap ya kalau misalnya teman-teman ada terima objection yang membandingkan, aku takut dulu udah kena di asuransi ini segala macam. Udah tahu jawabannya ya. Nah, terus kita coba angkat dari Wiri yang kemarin ada nasabahnya handling objection yang FR. Setelah saya jelaskan ini, kira-kira ada dapat gambaran nggak, Wiri? Nah, mau jawab bagaimana? Kita coba dulu. Iya, benar. Jadi kan kalau nggak salah kemarin bilang FR banyak ya jenis, dia beli banyak FR ya, sampai nilainya pun gede ya, 1 M ya apa ya kan?
Nah, 1M kita pakai tadi, ngomonglah FR yang aku bilang yang paling rendah lah, yang FR 90. 10, ya. Tadi 5, berapa ya? 5, berapa persen ya? Nah, kalau 1M itu kita hitung aja lah netnya 5%. Berarti dapatnya 1M 5%, 50 juta ya. Nah, 50 juta itu kan setahun. Bunganya kan diterima setengah tahun sekali. Nah, dengan 50 juta bunga itu, dia kan bisa menciptakan satu aset baru lagi di produk ini, kan? Nah, tergantung usianya lah ya kan. Di sana itu dia usianya berapa. Jadi 50 juta itu dipakai untuk bayar premi, kan? Oh, jadi aku nggak bisa pakai lagi untuk kebutuhanku seharian. Lah kan ceritanya banyak FR-nya, ya kan? Kan satu aja, yang 1M itu. Yang 1M itu ya buat belanja-belanja lo, buat keperluan sehari-hari. Yang 1M lagi buat menciptakan aset. Dan itu kan nggak selamanya, kan? Cuman 5 tahun aja. Start dengan cara seperti itu. Nangkep ya teman-teman ya? Nah, terus next slide. Produk Dwiguna harusnya udah tahu ya. Nah, kayak masa pembayaran premi. Jadi bedanya itu misal, oh saya lebih suka FR. Sebetulnya bukan suka nggak suka sih ya. Tapi kalau FR itu kita kan harus punya satu nilai tertentu dan jangka waktunya itu lama dan nggak ada proteksi. Kelebihan FR itu mungkin ya tiap setengah tahun dapat bunga. Tapi kalau Dwiguna ini, dia dapat bunga, cuman diinvestasikan kembali, dan di 5 tahun itu baru sekali terima. Kan nampaknya lebih gede. Mungkin Pak Heri kemarin ada buatkan slide ya, yang masukin bunga. Nanti Pak Heri sih bisa bantu sharingkan ya, supaya kita tahu kupon FR itu dibandingkan dengan Dwiguna itu berapa return yang sebenarnya. Kalau kita lihat di proposal, nggak ada seperti di multilink itu loh, asumsi bunga 5%, 10%, apa segala macam. Ya di proposal unit link itu, asumsi itu pun bukan tetap, itu kan asumsi. Nah, tapi yang ini, yang nanti Pak Heri buatkan hitungannya itu, udah tetap itu bunganya ya. Nanti aku akan kita sama Pak Heri Ya, boleh. kita kolaborasi ya untuk masuk ke hitung-hitungan. Nah, terus next kalau ini selanjutnya itu adalah spek-spek dari Dwiguna. Kenapa saya tampilkan kembali? Karena saya pengen teman-teman mendapat hubungannya antara obligasi dengan Dwiguna ini. Nanti kalau misalnya ya nasabah bilang saya lebih suka FR, ya kita pun semua orang punya haknya sendiri untuk berinvestasi. Tapi kita sebagai agen asuransi kita bisa mengedukasi kenapa semua di FR, bisa sebagian di sini, dan jangka waktunya itu kalau ada tujuan tertentu lebih baik kita tabung di Dwiguna. Misalnya kalau mau untuk sekolahin anak, kan, atau untuk tujuan menikahkan anak entah 10 tahun lagi, dia bisa oh ya nabung di sini. Kalau FR itu kan terima bunganya ya kan, sebetulnya pun ada resiko gagal bayarnya kan, ya kita takut-takutin sedikit loh. Kalau ini saya skip aja ya, karena ini saya supaya untuk melanjutkan apa hubungannya dengan Dwiguna. Next. Nah, kalau Dwiguna ini mungkin kalau apa kekurangannya lah kita ngomong. Saya nggak mau ngomong semua kelebihannya lah ya kan. Nah, nilai tunai baru akan terbentuk mulai awal tahun ketiga polis. Ya namanya juga asuransi ya. Jadi tahun 1 ke 2 kemana? Coba Yunita. Dialokasikan ke investasi. Dia ngambil dulu gitu. Panin, ya kan? Diinvestasikan. Jadi kalau misalnya di awal tahun customer atau nasabah asik kutak-katik kan jadi susah bergerak ya kan? Karena dia mesti planning jangka panjang. Gitu. Oke, ada jawaban lain lagi? Ada? Ada teman-teman? Misalnya, kenapa nilai tunai
produk tradisional ini kan tradisional kan Dwiguna. Kenapa mulai awal tahun ketiga polis? Kalau kita unit link kan tahun 1-2 kan masih ada ya. Kalau kita ada taruh di regular top up ya. Ada jawaban lain? Bukan, benar itu. Nah, masa terus saya pengen tahu teman-teman apakah setuju dengan kita harus belajar Lebih kritikal ya. iya, bukan critical illness ya, critical thinking ya. Bukan penyakit kritis. Iya, critical thinking. Jadi jangan diterima apa yang Iya. dikatakannya aja, terus jangan terima apa yang saya katakan aja gitu. Coba dicerna. Kira-kira ada nggak Nah. alasan kenapa di tahun ketiga baru mulai Nah, terbentuk? polis tradisional. Iya, saya tanya. Ya Pak lihat Ciko kan semua. lebih senior. Coba aku mau tahu. Ya, mungkin faktor biaya juga. Kalau secara internal kan ada biaya yang dibayarkan ke kantor, proporsional, komisi. Ya, yang paling tepatnya adalah komisi lah, ya kan? Trip-trip kita lah, ya kan? Nah, untuk menjual produk Dwiguna itu kan dia butuh kita agen sebagai agen penjualnya. Nah, kalau jual FR itu kan bank sebagai agen penjual. Mereka juga dapat komisi, ya kan? Nah, dapat komisinya berapa saya pun nggak tahu lah, saya nggak punya bank gitu kan. Tapi kan pasti nilainya besar karena mereka jual FR itu sekali jual MM-an gitu loh kan. Apalagi institusi asing itu dana pensiun sekali beli itu berapa kan? 1% aja kalau MM-an itu berapa coba kita bilang ya kan, sekali dapat pun enggak nilainya besar. Jadi nilai tunai terbentuk awal tahun polis ketiga karena tahun 1-2 itu dialokasikan untuk biaya dan ada resiko kan, misalnya tahun 1 masuk nasabah meninggal, kan mesti bayar kan, jadi mereka juga ada biaya bayar ke reas segala macam. Nah, terus apalagi apabila penebusan polis dilakukan tidak pada saat ulang tahun polis, maka nilai tunai akan dihitung secara proporsional. Jadi kalau kita beli Dwiguna, kontraknya 10 tahun, jangan coba-coba 5 tahun bilang aku mau tutup polis ya, dapatlah nilai tunainya segitu, udah tercantum kian. Sama seperti kita beli produk unit link, cuma produk unit link itu nilai tunainya harusnya lebih besar, tergantung kita proporsinya bagaimana dibanding dengan produk tradisional. Ya ada plus minusnya lah, tergantung kebutuhan nasabah, dia butuhnya di mana. Yang penting kita beli sesuatu itu kita sudah tahu ada resiko dan aturan mainnya. Jadi kita nggak sewenang-wenang mau tutup ini, mau tutup itu, pertimbangan waktu kita beli itu kan sudah ada gitu. Next. Harusnya ini terus sebenarnya produk Dwiguna ini enaknya lagi bisa pinjaman premi otomatis. Cuman minjem itu ada kena bunga loh ya, bukan pinjam, namanya juga pinjaman ya kan? Karena dia udah kelola, aku udah taruh di obligasi segini, udah jangka waktunya segini, Panin udah janjikan kami bisa nasabah terima segitu. Tiba-tiba nasabahnya bilang saya mau pinjam. Nggak bisa kayak produk unit link ya. Saya bisa tarik sebagian tanpa kena bunga. Kalau di produk tradisional akan kena pinjaman premi otomatis. Bunganya ditentukan oleh Panin. Dan tidak tetap, masa lihat kondisi saat itu bunganya berapa gitu. Kalau suku bunga naik dia pasti lebih tinggi. Nah, kira-kira karakteristik produk Dwiguna seperti ini dan FR seperti ini. Saya mohon Masa Yunita coba bisa itu enggak Masa dapat dapat kesimpulannya ya. Sebenarnya memang kalau kita bandingkan FR itu kan diterbitkan oleh pemerintah dan Panin ini kan Dwiguna diterbitkan oleh perusahaan swasta Panin. Nah, namun memang kita tetap satu yang sama adalah kita bisa percaya. Percaya karena ini kan sepertinya juga udah low risk gitu. Iya. Dan sama-sama kalau dibandingkan memang ini investasi yang jangka panjang.
Dan Benar. bedanya ke pengeluaran kupon atau bunganya. Iya. Ya. Jadi sebetulnya nasabah bisa atur-atur cash Iya, flow-nya, betul. ya kan. Kalau katanya saya nggak mau yang segitu jangka panjang, kan dana kita nggak semua di jangka pendek. Kalau kita tempatkan semua di deposito, return-nya itu nggak maksimal. Kalau kita tempatkan di FR, ya lebih tinggi tapi ada naik turunnya. Kalau kita nggak mau pusing, ya udahlah diguna aja gitu loh. Nah, memang bisa, oh aku nanti untuk anak sekolahku beli FR. Pas anaknya mau sekolah, harga FR turun. Nah, gimana coba? Kan? Nah, tapi kita kan nggak ngambil semua FR-nya itu, sebagian saja. Berapa biaya untuk kebutuhan anakmu sekolah, mau untuk keperluan dana pensiun, itu sebagian kita alihkan ke Dwiguna, kan dari bunga-bunganya itu bisa. Nah, nggak ada lagi ya, friend ya. Next. Jadi kayak ada menu ya, tinggal Iya. dipilih sesuai kebutuhan. Iya, jadi pinjaman polis itu nggak bisa minjem semua ya, paling 80%. Jadi untuk next-nya saya mau persilakan Pak Heri membawakan supaya kita tahu sebetulnya bunga kita itu berapa di Dwiguna gitu loh kan. Nah, Oke, baik. Sekarang makasih Bu Nurni, ini lumayan sangat mengedukasi kita ya, karena memang produk Panin Dwiguna ini nggak jauh dari yang namanya FR atau obligasi, pasti akan disangkut pautkan ketika kita bertemu customer, apalagi customer yang memang sudah teredukasi dalam hal itu. Dan kita sebagai agen tentunya harus memahami, walaupun secara kasar atau memang kita mostly kita nggak ada yang beli ya gitu, baiknya kita juga harus ada yang mengerti supaya kita bisa berbicara atau berdiskusi lebih lanjut dengan customer, jangan mati gaya langsung di tempat yang nggak tahu lagi langsung pulang. Iya. Baik. Jadi Oke. bisa nambah Iya, betul. wawasan kita ya. Dan selanjutnya saya juga akan karena saya melihat dari tabel hitungan Pak Heri itu kadang-kadang kan ngomongin uangnya berapa-berapa, ada orang nangkapnya dalam bentuk nilai uang. Ada orang nangkapnya dalam bentuk persenan gitu loh. Masing-masing orang nangkapnya itu beda kan. Karena saya kemarin ada satu kan closingnya, saya ngomong dapat segini, dia nggak begitu. Kok saya rasanya ini kayaknya nggak kena ya gitu ya. Duitnya banyak. Jadi kalau kita ngomong 100 juta, 200 juta bagi dia geli-geli aja gitu. Tapi saya bilang kan, kalau pakai cucumu bunganya 5,28, oh matanya langsung terbelalak. Hah? Segitu ya? Nah, yaudah, aku pun nggak perlu asuransiku pun udah banyak, umurku udah pun mau 60-an. Kalau pakai usia dia 60 nggak segitu ya Pak Heri ya. Ya saya kasih tahu loh, saya pakai kabelnya Pak Heri loh, saya masukin. Coba ya kita pakai nama cucumu ya. Ini aku masukin. Preminya segitu, UP-nya segitu. 5,28 net tanpa potong pajak. Dia bukan nggak beli FR punya orang kan. Nah, tapi kan setelah lihat bunganya dia baru kalau saya bilang 200 juta bagi dia pun nggak nampak besar. Tapi kalau saya bilang return-nya 5,28 langsung Ya, langsung bisa tergugah dibandingkan dia. ya. 5,28 namanya orang bisnis ya. Hitung-hitungan dia kan pakai persen-persen. Kalau kita ngomong 100, 200, 1 M bagi dia itu kan berapa persen? Kalau 1 M itu 1% itu ya kecil lah gitu kan. Nah, jadi kita waktu ketemu orang itu kita mesti tahu. Waktu kita ngomong 1 M bagi orang yang nggak tahu hitungan persen, wah besar ya. Tapi kalau orang yang tahu berhitung, kita mesti pakai persen. Aku kasih bocoran. Yuk kita dengar dari Pak. Oke. Baik, kita persilakan Pak Heri. Heri mau di sini ya atau gimana? Panas. Jadi kita kolaborasi teman-teman. Kan itu tabel bisa ya. Cuman tampilkannya di filenya bisa di sini ya. Oh ya, oke. Thank you.
Hari ini kita belajar ya, sebenarnya apa itu surat berharga. Ini penting teman-teman, karena selama ini kita sebagai agen asuransi kita hanya taunya polis. Kemudian ketika kita jual polis unit link dulu, sebenarnya kita sudah harus ngerti ini. Kenapa? Karena polis unit ini ada hubungannya dengan surat berharga. Ada nggak hubungannya dengan surat berharga? Ada. Ada. Yaitu di mana kita kan jual unit link, di mana unit link itu kan ada fund yang bisa dipilih kan, ada cash fund, ada fixed income, Ada managed fund, equity kan gitu Ya. ya. Sebenarnya kita sendiri harus tahu itu penempatannya di mana. Cash fund itu apa? Cash fund adalah dia ketika dana nasabah itu ditempatkan di pasar uang. Namanya pasar uang ya. Kalau kita harus belajar sedikit-dikit, jaim dikit lah, kita ngerti istilah-istilah keuangan. Ya, jadi namanya pasar uang. Dan kemudian baru pasar, kalau saham namanya pasar modal. Ya, namanya saham ya, pasar modal. Kemudian kalau seperti ini fixed income namanya pasar apa? Pendapatan tetap, pasar hutang gitu ya. Jadi obligasi itu sebenarnya ya, kita udah tahu tadi ya, kita udah belajar, itulah yang tempat di mana fixed income kita, kan ada cash fund, fixed income fund, ada managed fund. Nah, managed fund sendiri itu juga ada komposisi surat berharga. Jadi dia kan campuran kan, campurannya dia ada campuran kemana-mana. Kalau biasanya yang saya tahu ya, managed fund, setiap perusahaan itu beda-beda komposisinya. Dan setiap saat pun di perusahaan itu sendiri juga akan berubah. Jadi managed fund-nya dia mungkin dia simpan let's say 60% dia beli obligasi, 10% dia beli dalam SBI, deposito, kemudian 20% dia beli dalam bentuk saham, seperti itu ya. Jadi dia ada komposisi saham, ada komposisi obligasi. Nah, tapi kalau yang namanya fixed income itu rata-rata 90%-nya, 90%, tetap semua fund itu kalau di unit link tetap harus sediain sedikit untuk apa dalam bentuk SBI yang kadang orang mau cair kan gampang ya, nggak harus jual rugi gitu. Nah, jadi kita hari ini belajar obligasi itu apa dan coba untuk PDP, karena kalau PDP itu jelas ya, Anda teman-teman ketika di lapangan pasti akan ditanya, ini bagaimana company perusahaan bisa dapat uangnya, kan gitu ya. Tadi udah dijawab oleh Bu Nurni, produk ini sifatnya return-nya fix pasti. Jadi perusahaan asuransi wajib, ini hukumnya wajib menempatkan investasi ini juga kepada instrumen investasi. Ceritanya nih bahasa teknisnya adalah instrumen investasinya harus yang fix. Dia nggak boleh jual ke orang produk yang return-nya pasti, tapi dia taruh di tempat yang sifatnya tidak pasti. Itu namanya mismatch. Dan kalau seperti itu, maka yang terjadi seperti yang sekarang ini, banyak sekali orang yang jual produk seperti investment itu tapi gagal bayar ya. Kenapa? Karena dia tidak sesuai gitu ya. Oke, ini udah screen sharing ya. Bisa nampak? Oke ya. Jadi kita coba hitung ya, teman-teman ada di yang ada di kantor, ya, ada di kantor dan ada juga yang di Zoom. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya ada pilihan dari yang 10 tahun. Kelihatan nggak angkanya? 10 tahun. Nah, teman-teman kan kita sudah ada rencana buat flyer, brosur dalam bentuk angka sudah jadi yang 2M ya. Saya angka sengaja saya buat 2M. Oke. Kalau Anda lihat yang 2M, PDP dengan UP 2M, 10 tahun, preminya berapa per tahun? Iya, 288 120 juta. Nah, sekarang gini, kalau kita mau hitung nih, benar nggak PDP itu katanya bisa kasih return 5% lebih gitu. Benar nggak kan gitu ya? Jadi sebenarnya ini perhitungan saya bukan perhitungan proposal ya teman-teman, bukan perhitungan proposal. Ini perhitungan kita sendiri. Kita mau uji nih, benar nggak perusahaan dari PDP ini dia kasih return seperti itu, kita lihat. Jadi perhitungannya bagaimana? Ini lebih kurang ya.
Jadi ketika saya buat angka 2 miliar, kemudian preminya saya tulis 288 juta, artinya adalah nilai yang saya tabung 288 juta, saya buat 5 tahun, oke, berapa return yang saya bisa buat sehingga produk ini bisa memberikan pengembalian sebesar tahun ke-5 200 juta, tahun ke-10 berapa? 1,8. Nah, kalau tidak ada return-nya, nggak mungkin dapat ya. Jadi contoh ya, kalau saya angka ini saya buat jadi 1%, contoh ya. Maka apa yang terjadi adalah ini minus. Angka di belakang ini minus, teman-teman. Minus 470 juta. Artinya adalah kalau saya dengan bunga 1%, saya tidak akan dapat ini. Oke, saya akan coba naikkan. Saya buat 4%. Maka angkanya juga masih minus. Oke, artinya apa? Di atas 4%. Nah, tentu saya tidak buat rumus pasti karena ini memang agak susah kalau mau buat rumus pasti. Jadi ini rumusnya adalah perkiraan berapa persen sebenarnya supaya bisa mencapai angka yang dikembalikan 200 plus 1,8 M. Jadi ketika saya buat 5% contoh ya, 5%. 5% pun masih minus. Artinya adalah 5% belum dapat. Ingat loh, company dia harus dapat lebih dari ini supaya apa? Supaya dia pasti bisa kembali pada nasabah. Itu belum ditambah biaya. Benar ya? Betul. Berapa biaya yang dia harus keluarkan untuk menjual produk tersebut? Jadi lebih kurang ini berapa? 5,2 sorry. Nah, kalau 5,2% itu mendekati. Sangat mendekati. Oke, Anda sudah bisa lihat semuanya? Dalam satu layar full ya. Bisa lihat teman-teman? Kelihatan ya? Jadi kalau di 5,2%, maka angka ini bisa terjadi. Anda lihatnya bagaimana? Cara lihatnya bagaimana? Anda lihat di saldo akhir tahun ke-10, tak boleh minus. Jadi kalau ya, tak boleh terlalu banyak. Ya, jadi kalau saya mau buat 6% bisa ya 6% kelebihan gitu ya. Buat yang mendekati. Buat yang mendekati. Jadi ketika Anda tahu itu ya ini average 5,2%. Ini belum loh, belum ditambah sebenarnya ya produk PDP itu luar biasa. Kenapa? Ini belum lagi artinya adalah uang yang sudah ditarik tahapan itu kalau diputar lagi. Ini artinya kita ambil loh. Padahal kalau kita mau hitung sebenarnya adalah uang itu kita tanam 10 tahun kemudian nggak ambil, nggak ditarik, itu harus putar sampai tahun ke 10 kan gitu ya baru ambil, atau tahun 20 harus tahun 20 baru diambil kan gitu ya. Ini kita anggap kita udah ambil dan itu dengan 5,2% net. Nah teman-teman, sebenarnya kalau produk seperti ini biasanya kita head to head, apple to apple itu kita bandingkannya dengan apa? Dengan produk simpanan lain sejenis, setara. Kita lebih kurang setara dengan obligasi, dengan deposito gitu ya. Kalau saya ambil deposito ya. Deposito sekarang kan sekitar 2, sekian%, itu masih belum kena pajak. Kalau bank bilang berapa deposito bunga rate deposito sekarang, dia bilang 2,5%. Artinya adalah itu belum net. Harus potong 20% pajak. Jadi kalau ini 5,2% net itu setara dengan berapa? 6,5%. So teman-teman, tadi saya baru bahas dengan Pak Ciko dengan Bu Rosni, saya sharing apa? Kita produk kali ini itu luar biasa teman-teman. Anda kalau tidak sadar, Anda pikir ini produk apa ya? Ini produk yang bisa kasih return 2 kali lebih besar daripada bunga yang ada di bank. Bentar ya, sorry. Lebih kurang 2 kali lebih besar daripada apa yang bisa dikasih oleh deposito bank. So teman-teman harus sadar itu luar biasa sekali. Saya bilang apa? Makanya target kita teman-teman, target kita untuk yang first, kalau yang paling mau cepat ya adalah kita targetnya adalah cari orang-orang yang memang
orang-orang yang sangat deposan besar. Saya tanya pada teman-teman, banyak nggak orang di Indonesia yang simpan uangnya hanya di deposito dan sambung terus-menerus? Roll over. Banyak. Banyak. Itu kalau Anda bisa dapat 1% saja, saya jamin Anda kaya, teman-teman. Dengan produk ini. Ya toh, lebih untung, 2 kali lebih besar loh. Dia simpan di deposito sekarang 3%. Ini sekitar 6,5%. Ya sama-sama belum potong pajak ya. Bayangkan dia dapat yang lebih, dan lebihnya apa lagi? Lebihnya dia ada nilai jaminan future value-nya. Future value-nya berapa? 2 miliar. Dia simpannya sih 288 juta. Nilai masa depannya 2 miliar itu jadi jaminan. So itu kelebihan yang luar biasa. Apalagi teman-teman? Saya tanya lagi. Menurut teman-teman, banyak gak orang yang sekarang orang Indonesia, masyarakat di Indonesia yang masih simpan uang di bank dalam bentuk rekening tabungan? Rekening tabungan, banyak. Banyak. Itu kalau dibanding dengan deposito, lebih banyak yang simpan deposito atau lebih banyak yang simpan di rekening tabungan? Rekening tabungan. Jujur ya, kalau kita mau buka, orang Indonesia itu masih rendah. Ketika pernah satu survei membuka, orang Korea, orang Jepang, orang Indonesia, orang terkejut. Orang Indonesia kok gitu ya? Simpan uang, 80-90% orang Indonesia masih simpan uang di rekening tabungan. Sedangkan mereka tuh tidak pernah, itu rekening tabungan hanya sekitar 10, nggak sampai 20%, sekitar nggak sampai 15% pun uang mereka simpan di sana. Sebagian besar mereka simpan di produk-produk seperti ini. Artinya apa, teman-teman? Artinya memang mungkin kita di Indonesia jarang ada sekolah yang mendidik kita bagaimana edukasi mengelola uang dengan benar ya. Iya, Jadi simpan uang di bunga tabungan, teman-teman, bunganya berapa tahu? Anda tahu bunga tabungan berapa persen? Ada. Saking kecil. Iya, 0,1, dan kalau bank-bank besar bahkan di bawah 0,1%. Oke, saya kita bilang 0,1% dulu ya. 0,1% ke 1% berapa kali? 10 kali. 1% ke 6%, 6 kali. Berarti antara orang nyimpan uang di tabungan biasa dengan dia simpan di PDP, berapa kali lebih besar? 60 kali lebih besar. Teman-teman, Anda bisa nggak tolong orang-orang seperti demikian? Bisa. Pangsa pasar kita besar nggak? Besar sekali, teman-teman. Jadi ini PDP, jangan main-main ya teman-teman ya. Anda pasti ketemu orang di lapangan, alah uang saya nanti kan 10 tahun uang mengecil, apa segala macam. Kita mau ngomong apapun sebenarnya, nanti saya akan adakan satu kelas khusus untuk handing objection ya. Handing objection untuk PDP. Jadi teman-teman, Anda ketemu apapun di lapangan, sebenarnya objection-nya itu kita pasti ada cara untuk mengatasinya, untuk memberitahukan bagaimana sih dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Kan gitu ya. Ya. Nah, so teman-teman, produk ini luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Anda kalau mau lihat yang 15 tahun juga ada, lebih kurang ya di sini ya, 6,4 lah. 6,4, yang 20 tahun sekitar 6,13. Tapi teman-teman, tujuan kita bukan cari yang paling untung mana. Karena apa? Karena setiap baik yang 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, itu punya potensi yang berbeda. Bagi saya ya teman-teman ya, bagi saya, itu yang lebih untung malah yang 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Pertama, proteksinya 20 tahun. Ya, lebih cakupannya lebih lama. Kedua, ada lagi? Ya. Betul. Kalau Anda ambil yang 10 tahun, Anda kemungkinan besar untuk dapat untung tambahan kalau terjadi suatu hal hanya satu kali aja, cuma 10%. Artinya kalau maksimum Anda bisa dapat cuma 110%. Ngerti nggak?
Ada yang nggak ngerti boleh raise hand ya. Artinya Ya, Kak adalah, Ciko. coba Gimana Kak Ciko? Dari ngerti Oh, ya. oke. Kalau ada yang nggak ngerti tolong raise hand. Pak Yang nggak Ciko ngerti. belum. Pak Ciko belum. Jadi kalau misalnya, oke saya jelasin ya. Kalau Anda ambil 10 tahun, tahapan yang bisa diambil tahun keberapa? Tahun kelima saja. Artinya adalah Kali. kalau Anda seset di tahun kelima, Anda ambil 10% kan? Kemudian Ya. kalau meninggal dunia, Anda tetap dapat 100% kan? Berarti total 110%. Tapi kalau yang 20 tahun, ada kemungkinan kita tahun kelima kita sudah ambil 10%. Tahun ke-10 kita sudah ambil 20%. Tahun ke-15 kita ambil 20%. Total berapa? 50%. 50%. Dan meninggalnya di antara tahun ke-16 sampai tahun ke-20. Total 150%, yaitu yang kedua. Ada keuntungan lagi kalau yang 30 yang panjang. Apalagi? Lebih kecil. Oke, ada lagi. Betul juga, poin betul. Poin yang Jadi benar. kalau kita ambil 10 tahun, ini produk kita nggak tahu ya. Ya. Kenapa? Karena kan saya tanya teman-teman satu pertanyaan. 10, 15, 20 tahun ke depan, bunga itu cenderung naik atau turun? Kita nggak bisa bilang pasti ya. Tapi kemungkinan sangat besar adalah apa? Turun kan gitu ya. Artinya apa? Kalau bunga itu turun, obligasi yang diterbitkan itu tadi Bu Nurin sudah sempat share ya. Obligasi itu ketika diterbitkan, dia akan disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Kalau misalnya suku bunga itu tidak besar, dia juga akan lebih besar sedikit aja, dia akan turun juga. Ketika kita ambil 20 tahun, selain kita bisa dapat proteksi 20 tahun, kita sudah ambil loh dengan fund company, angkanya ini selama 20 Udah di lock dulu ya. udah di lock. Dan ini bisa sebagai proteksi lagi. So teman-teman, kita melihat ya, artinya ada lagi nih teman-teman. Saya tidak bilang Anda semua harus jual yang 20 tahun, enggak. Sesuaikan dengan kondisi nasabah Anda. Tapi ketika Anda lihat potensinya ada, kenapa tidak? Ini dapat dua-duanya loh. Dapat return-nya yang bagus, dapat proteksinya lagi gitu. Betul. Ya. Dan ini udah jelas ya. Jadi artinya ini hanya pembuktian, ini bukan proposal. Kemarin ada yang tanya, Pak Heri ini proposal dari Panin? Bukan. Ini bukan proposal dari Panin. Anda kalau mau akses ini bisa ya, tapi sebenarnya ini tidak perlu terlalu expose lah ya, ini bagi kita aja. Jadi teman-teman saya mau yakinkan pada teman-teman sebagai agen, produk ini luar biasa. Return yang diberikan itu memang juga sangat bagus. Tapi nanti pasti akan ada yang bilang lagi, Pak Heri itu kecil Pak. 6%, saya sekarang main kripto, saya main saham, saya main apa? Satu bulan pun bisa dapat 6%. Yes. Ya betul, ada. Nggak salah ya. Tapi lagi kembali ya, kita tidak melarang orang main apapun. Ya. Dia mau investasi dimanapun boleh. Diversifikasi kuncinya. Saya pernah melihat banyak orang yang dulunya itu sangat-sangat kaya. Ini dengan mata kepala saya sendiri, saya jumpa orang itu, dan orang itu sekarang masih ada di sekitar saya. Orang yang sangat-sangat kaya sekali, bisnisnya luar biasa, tapi hari ini, dengan kondisi sekarang ini, itu asetnya minus. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita tidak bisa bilang, semua manusia pasti ingin untung besar. Tapi ketika Anda masuk ke investasi atau ke sesuatu yang untungnya besar, ingat resikonya pasti akan juga ikut naik. Ya. So kenapa sih kita kalau mampu, kita tidak simpan sesuatu yang aman dulu, amankan sebagian dulu. Saya tidak minta nasabah itu, ayo Anda masukkan semua uang Anda ke PDP, salah, itu teorinya salah. Ya. Kita hanya perlu apa? 10-20% dari dana yang Anda kelola itu, Anda masukin di sini. Jadi kalau misalnya ada apa, kalau Anda ternyata satu hari sukses luar biasa di investment yang lain, di bisnis yang lain, yang nggak ada salah kan, 10% aja kok kamu taruh di sini. Ini hanya sebagai cadangan. Iya, betul. Tapi bayangkan kalau misalnya yang lain terjadi masalah, setidaknya ini uangnya sudah diamankan.
Orang kalau kaya 1 miliar pun terasa gak besar, 10 miliar pun gak terasa besar. Tapi kalau orang lagi miskin, orang lagi kesulitan keuangan, jangankan 1 miliar, 100 juta juga banyak. So teman-teman Anda harus ngerti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti di acara kalau kita punya sesi untuk bahas tentang handling objection khusus untuk PDP tersebut ya. Ya, baik. So teman-teman, saya sebelum tutup saya ingin kasih satu slide lagi. Teman-teman, produk ini kalau Anda bisa kasih gambaran yang lebih besar, ini kekuatannya jauh lebih kuat lagi. Ini hanya contoh, teman-teman. Bisa terlihat ya. Ketika kita berani presentasi, jadi teman-teman kita sudah buat brosur tersebut kan yang 2 miliar ya. Iya, betul. Itu bukan artinya Anda harus jual 2 miliar, enggak. Itu hanya sebagai panduan. Ya, ilustrasi aja. Halaman depannya kan ada slide seperti ini. Ini kebetulan kita udah redesign ya, lebih bagus yang warna biru ya. Ini kebetulan saya masih ada yang lama yang saya presentasi. Kalau kita buat angka yang besar, itu membuat orang melihat sesuatu menjadi lebih besar lagi. Ini contoh kalau saya buat ceritanya adalah 10, 15 atau 20 tahun kemudian Anda mau uang berapa? Kalau dia bilang, oh saya, ini contoh lah, contoh yang aset yang dia mau bentuk 100 miliar, maka saya bisa bantu hitung berapa Anda perlu simpan. Nah, ketika saya hitung angkanya 11 miliar lebih. Oke, 11 miliar ini Anda simpannya berapa lama? Simpannya 5 tahun. Simpannya 5 tahun, totalnya adalah 56 miliar. Oke, 56 miliar, tapi ingat, saya tetap akan balikin kepada Anda 100 miliar. Dalam waktu 20 tahun, dan tidak perlu harus tunggu 20 tahun, setiap 5 tahun saya akan keluarkan dana tersebut, seperti ya bunganya dia bayarkan dulu. Tahun ke-5 keluar 10 miliar, tahun ke-10 keluar 20 miliar, tahun ke-15 keluar 20 miliar, tahun ke-20 sisanya 50 miliar dia akan dibayarkan. Jadi Anda sebenarnya dalam 20 tahun itu pun Anda tidak perlu harus tunggu sampai tahun ke-20. Sampai habis. Setiap 5 tahun itu udah keluar uangnya. Nah, kita lihat ya berikutnya ya. Total simpanan Anda 56 miliar, modalnya 56 miliar, untungnya berapa? Hampir 50%. Hampir. Iya. Modalnya 56 miliar, untungnya 43 miliar. Bayangkan orang tidak perlu kerja apa-apa. Ini kalau orang yang punya uang ini adalah uang bekerja untuk kita. Disisihkan. Iya, kita sisihkan kan. Teman-teman, jujur ya di Indonesia orang-orang seperti ini, orang-orang yang mampu seperti ini banyak sekali. Hanya mungkin kita nggak ketemu aja. Kita perlu cari, pasti dapat. Kalau orang ini ketemu, teman-teman auto kaya ya. Auto cuan. Ya, auto cuan ya, auto kaya ya. Kenapa? Karena bayangin preminya itu 11 miliar. Teman-teman kalau jualan asuransi kita dengan produk biasa, saya bukan menjelekkan ya, artinya kita harus ngerti ya, ini positioning yang berbeda. Anda bisa jual polis, satu polis preminya itu bisa ratusan juta, bisa miliaran. Bisa, kalau kita mau jual produk yang biasa premi 11 miliar tuh gimana jualnya ya? Saya sendiri agak punya keyakinan untuk bisa jual satu polis 11 miliar. Skeptik juga ya. Ya, kenapa? Karena dia mau UP berapa gitu iya, ya. Nah, kelebihannya itu tadi kita udah jelasin ya. Nanti kita perlu tambahkan lagi adalah satu kelebihan selain profit yang cukup besar, Anda itu selama 20 tahun itu Anda dikasih sebuah proteksi sebesar future value-nya 100 miliar. Iya. Kapanpun ada terjadi sesuatu selama 20 tahun ini, Anda baru bayar 1 tahun pun 11 M, ya. Kita siapkan 100 miliar. 100 M. Plus kalau Anda sudah ambil pun dananya, ya. Tetap 100 M. Anda bisa. Nah, teman-teman ketemu dengan orang, Anda tidak perlu ragu untuk sharing angka-angka besar.
Kalau dia merasa itu besar, dia paling bilang, aduh ini besar kali, memang bagus. Yang penting apa? Kuncinya adalah dia melihat produk ini bagus. Kalau dia sudah melihat produk ini bagus, kita mau ngomong apa udah gampang. Paling dia bilang, oh ini terlalu besar. Semalam ya, persis baru semalam. Nasabah saya kasih lihat ini bagus juga ya. Tapi angkanya 100 M ini terlalu besar, dia bilang. Kalau wajar-wajarnya 10 M lah. Kalau dia bilang 10 M saja, Anda ketawa nggak? Ketawa juga Ya, Anda ya. bisa ketawa. Ya, Anda bisa hitung sendiri ya. Komisinya plus bonusnya kita tahun pertama berapa persen, kalikan aja. Ya. Oke, jadi demikian ya teman-teman ya. Jadi hari ini teman-teman, saya berharap adalah antusiasme ini bisa tertular pada teman-teman. Dan saya percaya dalam waktu dekat ini nanti kita di sini banyak orang yang MDRT, yang COT, TOT ya. Itu dalam masalah waktu aja. Yang penting adalah we need to action. Dan let's the result talk ya. Jadi hasil-hasilnya ini nanti akan pasti menular. Bulan ini ada berapa agen kita yang sebenarnya sudah agak malas ya, berapa tahun tidak produksi. Bulan Januari ini sudah ada satu yang store 140-an juta, ada satu lagi yang store 300 juta. Ini on the way proses ya, closing barusan 300 juta. Jadi bayangkan kalau dulu kita mau jualan satu polis itu premi ratusan juta itu ya ada sih, tapi nggak sesering ini gitu ya. Nah, saya sangat berharap adalah dalam waktu dekat di sini ada yang closingnya satu polis preminya 1 miliar. Ya, ya preminya satu polis 10 miliar. Aduh, itu kalau ada closingan kayak gitu orangnya harus traktir makan kita ya. Nggak masalah itu Pak Heri. Oke, saya pikir sampai di sini aja. Semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya buat teman-teman. Anda juga semakin tahu ya instrumen investasi, dan ini tentunya pasti bermanfaat pada saat nanti kita di lapangan ketemu sama nasabah. Oke? Oke, baik. Ya, Terima kasih Pak thank you. Heri. Iya, baik. Luar biasa. Oke, jadi hari ini kita dapat sharingan dan edukasi yang sangat berharga ya dari dua mentor kita, Bu Nurni dan Pak Heri. Sungguh luar biasa. Jadi memang itu semua sangat relatable ketika kita ingin berbicara dengan nasabah untuk produk Dwiguna ini. Oke, jadi Bu Nurni, tadi ada disebutkan misalnya bunga dari FR, obligasi, deposito. Ini mungkin untuk teman-teman yang belum pernah berkecimpung atau nyemplung ke dalam dunia itu, apakah hal informasi bunga itu bisa kita lihat di mana gitu? Di mobile banking atau kita lihat di bank gimana? Oh, sebetulnya produk obligasi ini ya, dulu waktu saya tidak memahami itu juga kayaknya agak tertutup gitu loh. Masa kalau kuponnya itu udah tetap, jatuh temponya itu udah tetap. Tapi harga belinya itu, misalnya kita kalau mau beli FR kan, kita bisa cek ke bank gitu. Misalnya kita ada sebagai nasabah bank BCA. Kalau BCA itu lebih fair sih, dia ada aplikasi namanya Welma kan. Teman-teman mungkin boleh download kalau mau tahu harga obligasi. Harusnya sebagai nasabah BCA aja kita udah bisa download produk Welma. Produk Welma itu dia untuk beli reksadana, beli FR, jadi harganya itu lebih transparan. Kalau bank-bank lain kita mesti nanya marketingnya, FR 91 hari ini berapa? Harga jual, harga beli berapa? Terus kita cek lagi ke bank lain. Ini berapa? Sebetulnya marketing ada pegang tabel. Tapi berdasarkan pengalaman yang saya bandingkan, biasanya harga BCA lebih oke sih gitu loh kan. Dan spreadnya itu selisih harganya itu nggak banyak. Jadi kalau mau
acuan aja, misalnya pun kita belum beli, belum berniat beli, Iya. kita bisa download aplikasi Welma BCA untuk Baik. sekedar kita tahu, Iya. mana tahu kan, oh kupon berapa, gini loh kan. Iya, biar kita lebih ada image yang lebih profesional ya, at least ya. Kan kita Iya. ini sebagai financial consultant ya namanya. Iya. At least ya kita tahu financial instruments yang lain gitu. Bukan hanya melulu ke produk kita, at least kita Iya. edukasi. Oh, di dunia ini ada apa aja di luar gitu. Iya, baik. Makasih Bu Nurni. Iya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang belum dimengerti dari topik kita hari ini? Ya, ada? Oke, atau ada yang sama nih ditemukan di lapangan, ada yang mau dibahas gitu? Misalnya kayak Pak Wiri ya kemarin ya. Ada lagi yang pernah ketemu jumpa nasabah misalnya? Mana gitu? Teman-teman mesti ingat ya, dalam investasi ini hukum investasi ya, high risk, high gain. Itu nggak bisa dibantah ya. Jadi misalnya satu hari pun kita ditawarin investasi apapun, return-nya yang tinggi itu kita harus selalu bertanya tentang resikonya. Selalu pasti ada resiko yang mendampinginya gitu loh kan. Dalam hidup itu semua ada resiko, cuman resiko itu bisa kita manage atau enggak. Betul. Kan? Naik pesawat kan ada resiko juga ya kan, jatuh. Tapi apa karena takut jatuh kita mau ke Jakarta itu jalan kaki, naik mobil ya bisa sih, cuman waktunya ya kan. Tapi kan maksudnya biarpun naik pesawat itu ada resiko jatuh, tapi sudah dilengkapi dengan alat pengamannya ya kan. Waktu pesawat mau terbang itu udah dicek ya. Kita boleh lihat nih data pesawat jatuh itu berapa lama lah dalam itu ya kan, masa gitu loh ya. Jadi logika kita itu tetap harus jalan, itu aja. Betul. Jadi kita mau sebelum memulai apapun, mau kita tabung di mana, mau beli instrumen apa, ya tentu kita harus mengerti dulu ini ada resikonya. Kita harus tahu resikonya apa, baru kita mulai. Betul ya Bu Nurni ya? Jadi misalnya juga dalam menjual produk Dwiguna ini, kita juga jangan, oh takut loh saya nggak ada nasabah dengan pangsa pasar yang begini kan. Kalau kita tidak mencoba bertanya, kita kan menebak-nebak di dalam pikiran kita ya. Kalau kita sudah bertanya, maksudnya kita sudah tahu kondisi nasabahnya seperti apa kan. Resikonya apa? Ya nggak mau beli aja dulu kan. Nggak mau beli itu kan ya bukan ditolak samanya, mungkin saat ini atau bagaimana. Nanti kalau kita ada cari nasabah, baru waktu di kelas handling objection ya Pak Heri ya. Nanti kita bisa baru kita ada pertanyaannya. Kalau kita tidak jumpa nasabah, dari mana handling objection-nya? Gitu loh ya. Oke, mungkin sampai di sini baik. ya. Terima kasih Sudah Bu cukup Nurni. ya. Iya, betul. Makasih Bu Nurni atas sharingannya. Ya, semoga teman-teman mendapatkan manfaat ya dari kelas hari ini ya. Baik. Terima Luar kasih. biasa. Makasih Bu Nurni. Makasih teman-teman. Oke, baik. Maka sales klinik kita sampai hari di sini aja. Mari kita jumpa lagi di hari Senin dan Sabtu minggu depan. Oke, teman-teman jangan lupa datang ya. Thank you.